Perkembangan iptek pada era kemerdekaan. Iptek adalah ilmu pengetahuan teknologi yang berkembang di Indonesia dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda, yang meliputi revolusi hijau, teknologi transportasi, teknologi kedirgantaraan, teknologi informasi dan komunikasi, teknologi arsitektur dan konstruksi. Revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi pangan. Revolusi hijau di Indonesia dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Agraria pada tahun 1870 yang dikeluarkan oleh Belanda. Dampak positif dari revolusi hijau yaitu produksi padi dan gandum meningkat, sedangkan dampak negatif dari revolusi hijau yaitu penurunan produksi protein dan penurunan keanekaragaman hayati. Teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah sarana angkutan melalui jalan darat, jalan laut, dan jalan udara. Dari tahun ke tahun, sistem teknologi transportasi di Indonesia semakin meningkat. Pada masa pemerintahan Orde Baru, teknologi transportasi dijadikan sebagai program pembangunan. Dampak positif dari teknologi transportasi yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan semakin cepat. Sedangkan dampak negatif dari teknologi transportasi yaitu menyebabkan polusi udara dan kemacetan di jalan raya. Teknologi kedirgantaraan. Teknologi kedirgantaraan adalah bidang disiplin teknik yang mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan upaya penjelajahan manusia di dalam atmosfer atau di luar angkasa. Pasca perang dan pasca kemerdekaan, Indonesia ingin mewujudkan impiannya membuat pesawat. Adi Sucipto adalah tokoh yang merancang dan menguji terbangkan dan menerbangkan pesawat Cureng atau Nishikoren pesawat Jepang yang dimodifikasi menjadi versi serang darat di Tasikmalaya pada Oktober 1945. Dampak positif dari teknologi kedirgantaraan adalah Indonesia berhasil mengurangi tingkat ketergantungan teknologi kedirgantaraan pada negara lain. Sedangkan dampak negatifnya yaitu Indonesia masih bergantung pada negara lain untuk penguasaan teknologi antariksa dan roket. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi seperti telepon, handphone, TV, email, dan lain-lain. Setelah merdeka, perkembangan ilmu TIK berkembang pesat di Indonesia. Hal ini didorong dengan terbukanya akses untuk mendapatkan ilmu pengetahuan TIK bagi masyarakat Indonesia. Dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi yaitu membantu individu dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Sedangkan dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi yaitu individu menjadi malas untuk bersosialisasi dan meningkatnya kejahatan cyber. Teknologi arsitektur dan konstruksi. Teknologi arsitektur dan konstruksi adalah teknologi yang digunakan untuk membangun sarana dan prasarana serta tempat tinggal bagi manusia seperti Stadion Utama di Senayan, Masjid Istiqlal, Gedung DPR atau MPR, Monas, dan Gedung Pola. Dampak positif dari teknologi arsitektur dan konstruksi yaitu dapat memberikan pemecahan masalah pada tata letak bangunan atau kota. Sedangkan dampak negatifnya yaitu mulai naiknya permukaan laut ke daratan dan meningkatkan kriminalitas. Kesimpulan, adanya teknologi baru dapat menciptakan kebudayaan yang baru pada masyarakat, serta teknologi sebagai pertanda kemajuan kebudayaan di Indonesia.